Haleluya. Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Selamat tahun baru buat kita semua. Selamat memasuki persoalan yang baru. Ya. Tetapi percayalah kalau Tuhan sudah tolong di tahun yang lalu. Tahun yang baru berjalan ke depan. Ketika kita terus tetap berjalan di dalam Tuhan, Tuhan pasti tetap tolong. Amin. Puji Tuhan, dan bersyukur kita boleh ada bersama-sama dalam ibadah tahun yang baru. Kita boleh menikmati berkat yang baru dari Tuhan. Tentunya semua karena anugerah Tuhan kita boleh melewati semuanya itu. Itu sebabnya kita mau siapkan seluruh keberadaan hidup kita. Kita mau siapkan seluruh hati kita, persembahkan kepada Tuhan. Biarlah kehidupan kita berjalan di dunia ini sepanjang tahun yang kita akan lewati. Biarlah kita tetap berjalan bersama dengan kuasa Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari buka hatimu, angkat suaramu, tinggikan Dia, agungkan Dia. Haleluya. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Oleh karena pertolongan Tuhan kita ada sampai saat ini. Oleh karena anugerah Tuhan kita ada sampai hari ini, sampai tahun 2025 dalam keadaan yang diberkati. Haleluya. Terima kasih buat anugerah. Terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini kami datang dengan penuh ucapan syukur di hadapan-Mu. Bersyukur untuk setiap kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami sadari Tuhan di hari ini di awal tahun keberadaan kami karena kasih Tuhan, karena cinta Tuhan dalam kehidupan kami. Hati kami penuh dengan limpah syukur di hadapan Engkau. Saat ini kami membawa hati kami. Kami ingin masuk dalam pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami menikmati hadirat Tuhan di pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus yang bekerja secara luar biasa dalam kehidupan kami. Melalui pujian dan penyembahan kami, ada sukacita yang kami rasakan. Dan kami menaikkan semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Betapa hati kami rindu Tuhan untuk menaikkan setiap ucapan syukur kami di hadapan Tuhan yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Ada begitu banyak Tuhan kuasa yang di luar daripada Tuhan mencoba ganggu fokus kami, mengganggu sepanjang ibadah ini. Tapi kami penuh dengan iman, kami percaya Roh Tuhan yang berkuasa atas hati kami, pikiran kami. Kuasa iblis dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibadah ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami penuh dengan bebas sukacita memuliakan Tuhan. Kami yang mengambil bagian untuk melayani Tuhan di pagi hari ini, semuanya tanpa terkecuali. Tuhan memberkati kami, urapan kuasa Roh Kudus memenuhi kami. Jemaat-jemaat Tuhan sedang dalam perjalanan, Tuhan menyertai langkah mereka selamat ke tempat ini bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan Tuhan. Ini doa dan syukur kami dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau Allah yang besar, Bapa besar yang agung, Raja kami, pemilik hidup kami. Tuhan dan kemuliaan-Mu
besar pahalmu. Kaulah pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan patung, sujud di depan patung, taklukkan seluruh hidupku dalam tanganmu penuh, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang dari karya kasih mulia-mulia. Bagimu segala puji dan hormat Tuhan.
kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sekali lagi yang beri sorak-sorak bagi Tuhan. Salam satu dengan yang lain, kiri kanan kita, muka belakang katakan selamat tahun baru, selamat terima berkat yang baru, selamat menjadi anak Tuhan yang lebih selamat lagi. Haleluya. Dia besar, dia agung buat kita semua. Dia adalah Raja. Terima kasih Tuhan. Kami orang besar. Mari kita akan bersama-sama.
Tuhan. Engkau Allah yang besar, Allah yang agung dalam hidup kami. Mujizat-Mu nyata dalam hidup kami. Perbuatan-Mu yang ajaib nyata dalam setiap hidup kami. Kami boleh lewati tahun yang lama, kami boleh masuk di tahun yang baru, semua oleh karena mujizat Tuhan. Mujizat-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang bahkan sampai selamanya. Asalkan kami tetap percaya dan yakin kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Yesus, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Lupakan tanganmu, Yesus Engkau ajaib bagiku. Yesus Engkau ajaib bagiku. Ada yang tak mungkin bagimu. Saksikan adalah Yesus Engkau ajaib bagiku. Yesus Engkau ajaib bagiku. Ada yang tak mungkin bagimu. Oh ya Tuhan berfirman semuanya jadi. Allah berfirman dan semuanya jadi. Yesus Engkau ajaib bagiku. Sungguh percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, Kau yang melihat jiwa Tuhan. Haleluya. Kami percaya, sungguh percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagimu. Percaya, sungguh percaya. Terima Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Mengucapkan kebenaran Amin. Mujizat masih ada. Tahun yang baru, ada yang menentang firman jiwaku. Haleluya.
akan menyertai kami Bapa di sepanjang tahun yang baru ini Bapa. Terima kasih Bapa segala pertolongan-Mu, penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa telah menyertai ibadah kami Bapa sampai pujian penyembahan kami Bapa. Kiranya segala pujian dan penyembahan kami Bapa berbau harum di hadapan Bapa. Dan segala hormat dan kemuliaan Bapa kembalikan untuk besar kemuliaan nama-Mu saja Bapa di surga. Bapa di surga, jika sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu Bapa, kami mohon menyiapkan hati kami Bapa, lembutkan hati kami, siapkan seluruh hidup kami untuk kami menerima kebenaran benih-benih firman-Mu Bapa. Dan tolong kami Bapa supaya benih-benih firman boleh bertumbuh, berbuah-buah lebat di dalam kehidupan kami Bapa. Jadi bekal kami untuk kami menjalani tahun yang baru ini Bapa di surga. Kau siapkan kami Bapa, Kau juga tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Kau urapi lidah bibirnya, Kau pakai hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu, menaburkan benih-benih kebenaran firman-Mu bagi jemaat di tempat ini Bapa. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu, dan jika ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa iblis yang hendak mencuri kebenaran firman-Mu Bapa, kami bersatu hati kami patahkan menguji di dalam nama Yesus. Dan Kau saja Bapa yang bekerja Bapa di tengah-tengah kami, yang membimbing kami, memimpin kami semua Bapa. Terima kasih Bapa di surga, sertai Bapa pemberitaan firman-Mu Bapa. Jika saudara kami juga akan memberikan persembahan yang pertama, memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan untuk perluasan kerajaan-Mu di tempat ini Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu dan kami siap memberikan persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberikan doa ini. Amin. Puji Tuhan, silakan dulu. Kita akan memberikan persembahan yang pertama. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menolongku. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang menganugerahkan kita kebaikannya sehingga kita ada di tahun 2025. Jadi sekali lagi selamat tahun baru 2025. Hari pertama kita di 2025 beribadah dan hari pertama juga saudara kita tentu menikmati segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, saudara, saya akan langsung ajak saudara membaca Alkitab. Saudara, kita akan baca dalam Matius pasal yang pertama.
ayat yang ke-23. Mari bangkit berdiri, di lantai bawah juga bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama satu ayat ini ya. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk kembali. Saudara, kita akan bicara saudara, atau dalam tema kita di awal tahun ini, yaitu diambil dari sini, Allah menyertai kita, atau diambil dari Immanuel. Tapi saya ambil dalam arti dari Immanuel adalah Allah beserta kita. Soalnya sebelum saya membahas ini, saudara, dalam tema ini, tentu saudara kita harus paham, saudara, mengenai anak darah yang akan mengandung ini dan melahirkan seorang anak laki-laki berkaitan dengan tahun baru. Saudara tahu kan, kita melihat bahwa tahun baru ini kan semua orang mau tidak mau, saudara, itu merayakannya di tahun baru ini, apakah dia orang Kristen atau tidak. Tetapi kan tahun baru ini, saudara, kita kan menyebut ini tahun Masehi, tahun Mesias. Ya, sehingga saudara, bagaimana anak laki-laki yang lahir ini, saudara, adalah pertama, saudara, kita melihat bahwa berkaitan dengan tahun atau kalender, saudara, dia telah mempersatukan seluruh dunia ini melalui Mesias ini, anak yang lahir. Karena kan sebelum Yesus lahir, saudara, kalender yang digunakan berbeda-beda. Jadi semua negara atau kerajaan pada waktu itu dia menggunakan kalender sendiri. Ya, orang Israel menggunakan kalender sendiri, orang Yunani punya kalender sendiri, orang Roma punya kalender sendiri. Itu kita bicara di abad-abad awal ya, saudara. Sebelum abad pertama lah dari Masehi ini. Jadi berjalannya waktu, semua orang itu punya kalender masing-masing. Jadi saudara bisa bayangkan, saudara, kalau kalender itu semua menggunakan masing-masing punya tanggal berbeda, hari ini tanggal yang satu, hari ini adalah tanggal 1, yang lain hari ini adalah tanggal 15. Ini membingungkan, saudara, sebetulnya. Tapi kita melihat karya Tuhan, saudara, di tengah-tengah kebingungan ini, saudara, orang berpikir tentu ini karya Tuhan. Bagaimana dipersatukan seluruh dunia ini untuk menemukan satu kalender yang semua menggunakannya. Saudara, muncullah, saudara, tentu orang terus berpikir semua, sekarang kalau kita buat satu kalender, toko mana yang mau dipakai? Kan begitu, saudara. Kan semua tentu, saudara, misalnya Romawi, pasti dia mau dong, karena dia punya kaisar yang hebat. Bahkan kaisar mereka pun disebut Tuhan. Atau kalender Yahudi, pasti mungkin dia mau, kalender kami yang dipakai. Nah gitu, saudara. Atau Chinese, kan begitu, saudara. Masehi kan dia lebih tua, saudara. Tentu negara-negara lain mau juga pakai kami punya. Nah gitu. Atau muncul ada kalender Islam, begitu, saudara. Mereka juga punya kalender. Tapi sudah bisa bayangkan, saudara, kekuatan-kekuatan dunia pada waktu itu kan, saudara, dibanding kekuatan Kristen yang baru muncul, saudara, itu hanya karena kekuatan Tuhan, sehingga kalender Masehi mengambil satu toko mana yang harus diambil. Patokan membuat toko itu siapa? Akhirnya diambil, saudara, itu kalender ini menjadi satu patokan adalah anak yang lahir ini, Yesus. Makanya Yesus kita kenal. Baik dalam perjanjian lama, ke depan Yesus adalah sentralnya. Baik dalam perjanjian baru kita melihat juga Yesus adalah sentralnya. Begitu juga Masehi, saudara. Kita menyebut sebelum Masehi, kan begitu, saudara. Sebelum Masehi mereka akan berkata titiknya adalah Mesias. Makanya disebut Masehi. Artinya itu Mesias. Satu sebelum Masehi. Maksudnya satu sebelum Mesias. Sebelum Mesias lahir. Kalau kita bicara kalender atau tahun. Tahun berapa? Oh, tahun 5 sesudah Masehi. Jadi maksudnya tahun 5 sesudah Yesus lahir. Kalau kita sekarang tahun berapa? 2025.
Masehi, berarti tahun 2025 sesudah Yesus lahir atau Mesias. Dan semua dunia ini menggunakan kalender ini. Saya bilang tadi, mau dia orang percaya Yesus atau tidak, tetap saja dia hidup dalam kalender Masehi. Haleluya, saudara. Jadi kita melihat seorang anak yang lahir ini. Oke, saudara, saya tinggalkan itu, saudara. Sekarang saya masuk, saudara, pada tema kita mengenai Allah menyertai kita. Saya akan bicara, saudara, mengenai Allah beserta kita ini, saudara, tapi dari sifatnya, sifat daripada Immanuel ini, yaitu sifat dari anak yang lahir ini, yang telah mempersatukan dunia sekalipun dalam hal kalender ini, saudara. Kita akan lihat dari sifatnya, di mana, saudara, anak, satu sisi dibilang anak yang lahir itu, tapi sifatnya dia itu Allah. Saya berkata begini, saudara. Saudara tetap percaya, iman saudara dan saya, Yesus itu Allah. Amin, saudara. Makanya dibilang dia yang lahir itu Immanuel. Arti dari Immanuel adalah Allah menyertai kita. Jadi anak yang lahir itu, firman Allah mau beritahu, sifatnya anak itu adalah Allah. Nah, sebab itu, saudara, mari kita akan melihat, saudara, mungkin 3 saja, saudara. Saya akan bahas ini, jangan panjang-panjang saya akan bahas ini, saudara, karena penyembahan saya tadi, angkat tangan penyembahan, agak lama menyembah, ada yang karena ada yang tidur baru jam 2 pagi, setengah pagi. Bahkan saya lihat WA, tahu-tahu HP saya tidak mati, bunyi ting, saya juga lihat, wah ini jam 3 nih, masih ada yang kirim selamat tahun baru. Sama nih, belum tidur juga. Ya, mari kita lihat, saudara. Allah menyertai kita ini sangat penting, saudara. Sangat penting Allah menyertai kita. Oh, sebelum saya masuk pada poin yang pertama, saudara, mengenal sifat dari Immanuel ini, dia adalah Allah menyertai kita. Saudara, ada satu cerita ya, saudara. Kalau saudara lihat di lukisan-lukisan kan ada lukisan yang 2 telapak kaki, tapi tahu-tahu di ujungnya hanya ada 1 kan. Nah, itu kan satu cerita di mana seorang pelukis ini menggambarkan bahwa ada seorang ketika dia masuk surga, begitu dia tanya, Tuhan bilang itu telapak kaki kamu, dan satu lagi dia bilang, kenapa ada 2? Oh, itu telapak kaki saya. Jadi kita itu bersama-sama, Immanuel atau Allah menyertai itu bersama. Jadi artinya ya, jadi saya itu ada bersama dengan kamu. Jadi ketika seperti video ya, dikasih lihat lagi dia, oh perjalanan kamu di tahun ini begitu, sana bicara tahun 2024. Dia lihat, oh dia lihat, setelah dia berkata begini, oh oke, Tuhan, saya sudah lihat telapak kaki. Dia tanya, Tuhan, katanya engkau Immanuel, menyertai bersama-sama dengan saya. Oh iya, perjalanan saya ada saat-saatnya saya down, saya jatuh, saya lemah, tapi ternyata Tuhan meninggalkan saya. Oh begitu, iya. Kenapa kamu bicara itu? Buktinya telapak kaki saya, buktinya ada saat-saatnya telapak kaki cuma ada 2, kiri dan kanan, dan ternyata Tuhan tidak menyertai saya. Itu dia katakan sama Tuhan. Tuhan bilang gini, nah, tahu nggak itu telapak kaki siapa? Itu telapak kaki saya. Bukan, itu telapak kaki saya. Loh, berarti Tuhan tinggalkan saya. Tuhan berjalan sendiri. Katanya Tuhan menyertai saya. Tidak. Di saat engkau jatuh, di saat engkau lemah, di saat engkau tidak mampu, aku gendong kamu. Jadi telapak kakiku, tapi kamu saya gendong, dan kamu tetap bersama dengan saya. Sehingga kalau kamu bisa masuk di tahun 2023 ke 24, 24 ke 25, ada banyak persoalan-persoalan, ada banyak masalah-masalah yang kau tidak kuat. Tapi kenapa engkau bisa masuk di tahun 2025? Karena Tuhan gendong kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Itu Allah menyertai kita.
Dan Allah yang sama di tahun 2025 ini. Mungkin juga kita, saudara, akan ada saat lemah, saat jatuh, saat tidak berdaya. Tetaplah Allah Immanuel menyertai kita. Harus kita imani. Nah, oke, saudara, saya masuk pada poin yang pertama, mengenal sifat daripada Immanuel, yaitu Allah menyertai kita. Cerita tadi, saudara, menceritakan bahwa Allah Immanuel atau Yesus itu, saudara, dia menceritakan kepada kita bahwa apapun keadaan kita, saudara, dia adalah Allah yang tetap bersama-sama dengan kita. Dia adalah Allah yang dikatakan, saudara, maha hadir. Itu sifat dia. Dia tidak pernah tidak hadir, saudara. Sekalipun kadang-kala kita tidak hadir dalam gereja, tapi dia tetap hadir kepada engkau. Sekalipun engkau tetap mungkin ada di mana, engkau tidur, engkau bermalasan, engkau bekerja, engkau apapun, saudara, dia tetap ada menyertai kita. Haleluya, saudara. Saudara, ada satu cerita, saudara. Kita melihat sifat daripada Immanuel, Yesus ini yang maha hadir. Kalau saudara lihat firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 45, tidak salah ya, saudara. Itu menceritakan mengenai bagaimana Nathanael diajak oleh Filipus. Coba kita lihat di sana, saudara. Ayat 45, Yohanes pertama. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia, atau Yesus ya, saudara, yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat, oleh para nabi yang dinubuatkan dalam kitab Musa itu, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Jadi Filipus ceritakan kepada Nathanael. Ayat 46. Kata Nathanael kepadanya, oh gini saja, saudara ikut baca. Kalau tidak, saudara bisa ngantuk, saudara kan. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Terus kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Tahan dulu ayat ini. Perhatikan, saudara, Filipus mengajak Nathanael untuk melihat Yesus yang dari Nazaret. Baru Nathanael berkata, mungkinkah ada yang baik datang dari Nazaret? Karena Nazaret itu apa, saudara? Itu kan daerah tukang kayu. Saudara, kalau daerah tukang kayu, bawaannya kemana-mana kayak di kampung teman-teman saya dan saya, saudara. Kalau kemana mau bawa parang, nah gitu, ribut sedikit lah, nah gitu. Jadi gambaran mereka daerah Nazaret itu sesuatu yang serem lah, banyak premannya. Jadi itu gambaran daripada Nathanael. Nah setelah itu, saudara, bertemulah mereka. Singkat kata, oke lah, Nathanael berkata, kita lihat Yesus itu, yang Immanuel itu. Sampai di sana, saudara, ini kan tempat berbeda, saudara. Pada waktu Nathanael ini diajak, saudara, oleh Filipus, ini tempat yang berbeda. Ketika bertemu dengan Yesus, Yesus langsung bilang kepada Nathanael, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara sebelum Filipus panggil engkau. Loh, dia kaget. Loh, kamu ini siapa? Kamu ini kan manusia. Waktu kami ada di bawah pohon ara, kamu tuh tidak ada. Nah, saudara lihat. So, satu sisi Yesus itu dia punya natur tubuh manusia. Tapi kan kita tahu bahwa satu sisi dia punya natur Allah. Dia adalah Allah. Makanya dia bilang, saudara, Allah Immanuel menyertai atau bersama-sama dengan engkau, Nathanael. Di sini mungkin menceritakan bagi kita, saudara, untuk memahami bagi kita, Yesus secara tubuh jasmani kita tidak bisa lihat sekarang. Nanti kalau dia datang kedua kali baru kita lihat. Tapi sekarang kita tidak bisa lihat. Tapi iman kita harus percaya melalui peristiwa Nathanael. Ternyata Yesus itu ada bersama-sama Nathanael. Haleluya, saudara. Mungkin Nathanael di bawah pohon juga sedang merenung.
bagaimana ke depan, bagaimana ekonomi ke depan, bagaimana usaha saya, bagaimana bisnis ini. Tapi ternyata Tuhan tuh ada di situ. Soal pesan di sini, atau makna yang kita perlu ambil di sini, saudara. Melangkah di tahun 2025. Ada saatnya mungkin engkau, saudara, ada duduk di rumah, atau duduk di bawah pohon, atau duduk di tempat usaha, tempat bekerja saudara. Duduk karena mungkin lagi sepi, lagi tidak ada kerjaan. Tetaplah membangun hubungan dengan Tuhan. Karena Dia Immanuel, tetap bersama dengan engkau. Haleluya, saudara. Sekalipun engkau berkata, Tuhan, toko saya sepi, Tuhan pekerjaan saya lagi begini, Tuhan ekonomi lagi begini, Tuhan pelayanan saya lagi begini. Bilang saja kepada Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang ada bersama-sama kita, dimanapun kita berada, kondisi apapun kita, Dia ada bersama dengan kita. Karena sifat dari Immanuel adalah Maha Hadir. Amin, saudara. Dia Maha Hadir. Sebab itu saudara, kita akan melangkah di tahun 2025. Tentu membekali iman kita bahwa kita percaya Tuhan di tahun 2025. Apapun keadaan politik di tahun 2025, ekonomi di tahun 2025, aku percaya Engkau bersama-sama dengan saya. Tentu ini penting untuk kita menyatakan pernyataan iman. Yesus berkata kepada Filipus untuk berpesan kepada dia, kepada Nathanael maksud saya, kepada Nathanael, supaya Nathanael timbul iman, melihat Yesus bukan hanya pada natur manusia, tapi melihat Yesus bahwa Dia adalah Allah yang selalu menyertai. Amin. Dan biarlah saudara dalam poin yang pertama ini menjadi bagian kita, mau melangkah di tahun 2025, kita melangkah dengan penuh keberanian. Amin. Karena Allah beserta kita. Amin, saudara. Saya percaya terus Allah bersama dengan kita. Allah bersama dengan suami, bersama dengan istri, bersama dengan anak-anakmu, bersama dengan setiap usaha pekerjaan kita. Karena Dia tidak ada begini, di ruang alam semesta ini tidak ada satu titik pun, titik apa saudara? Titik. Saudara, kalau ada jarum, jarum nggak paling kecil, saudara tusuk begini, tidak ada satu titik pun tidak ada Yesus di sana. Semua Dia ada. Haleluya, saudara. So, saya menyampaikan ini adalah tujuan supaya iman kita supaya melangkah di tahun 2025 ini, karena Tuhan bersama dengan kita. Dia Maha Hadir. Saudara, kita lihat saudara sifat daripada Immanuel di Matius 18 ayat 20. Coba kita lihat saudara. Mari kita baca. 1, 2, 3. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Haleluya, saudara. Coba Tuhan, di tahun 2025 kita melangkah, saudara, adakan perkumpulan keluarga saudara. Sekalipun tidak setiap hari. Tuhan bilang 2, 3 orang. 2 orang mungkin suami istri atau anak dan orang tua. Tapi berkumpul dalam nama Yesus. Aku ada di tengah-tengah mereka. Kenapa Dia ada? Karena sifat Dia Maha Hadir. So bisa bayangkan saudara, kalau setiap saudara keluarga di tempat ini, saudara berkumpul di rumah saudara, kami berkumpul di rumah kami, di rumah kita. Saya bisa bayangkan. Dia berkata, aku ada di tengah-tengah mereka. Kenapa Dia ada, saudara? Karena memang Immanuel itu adalah Allah yang Maha Hadir. Dia bukan manusia biasa. Amin, saudara. Yesus yang lahir itu bukan manusia biasa. Yesus yang lahir itu kita lihat, saya ceritakan tadi, bahwa Dia telah mempersatukan seluruh dunia ini melalui kalender itu, saudara. Bagi kita orang percaya, saudara, secara eksplisit, saudara, kita sudah bisa melihat
Wah, Mesias sudah dikenal oleh semua orang. Tetapi bagi orang yang percaya, belum percaya, saudara, itu secara implisit mereka, saudara, tanpa mereka sadar, mereka itu sudah mengakui Mesias itu. Makanya saudara, dia ini yang lahir itu adalah maha hadir. Dia berdaulat kepada semua manusia di muka bumi ini. Makanya tidak ada satu orang bisa luput. Kalau dia muncul nanti datang kedua kali, sebagaimana dikatakan dalam Wahyu pasal 1 ayat 7, ketika Yesus datang kedua kali, semua mata akan melihat dia. Dan dia akan datang. Saudara, Yesus datang pertama ini kan menyelamatkan. Tapi dia datang kedua kali kan bukan datang menyelamatkan. Dia bilang, aku datang sebagai hakim. Digambarkan dalam kitab Wahyu, dia membawa pedang, akan memisahkan. Pada kelak nanti orang akan berkata, oh ternyata yang disembah-sembah oleh orang Kristen itu, yang tahunnya itu adalah tahun Mesias, tahun Masehi itu, ternyata benar dia itu Tuhan, tidak sekedar manusia biasa. Dan orang akan berkata, oh kalau begitu saya mau percaya engkau Yesus Tuhan Juru Selamat saya. Tapi Yesus bilang, saya datang bukan untuk menyelamatkan. Sudah terlambat. Saya datang membawa pedang, memisahkan. Terlambat sudah kau datang padaku. Tuhan akan bilang begitu. Tuhan tahu semua orang yang percaya. Sebab itu selalu saya ingatkan bagi kita, saudara kita yang percaya kepada Yesus yang adalah Immanuel ini, yang selalu menyertai kita. Selalu saya berkata, sekali Yesus tetap Yesus. Itu iman kita. Apapun keadaan kita, kondisi kita, iman kita harus tetap berkata, sekali Yesus tetap Yesus. Bahkan anak-anak muda ada yang sudah lulus kuliah. Sini kan saya bilang, sebetulnya kalau kamu belum selesai kuliah, jangan lupa pacaran. Tapi ada yang sudah lulus. Nah, kalau yang sudah lulus atau sudah mau lulus, sudah bisa lihat-lihat. Lihat-lihat. Tapi standarnya Alkitab. Standarnya Alkitab. Alkitab bilang seiman. Karena penting untuk seiman. Tidak boleh hanya lihat, oh ini cantik, ini ganteng. Tidak. Standar Alkitab bilang seiman. Amin anak-anak muda. Nanti anak-anak muda pulang tanya sama papa mama, kenapa Pak Gembala bilang harus seiman? Nanti biarlah orang tua bilang, papa mamanya sudah seiman nikahnya, itu masalahnya berat loh, apalagi tidak seiman. Ya, kan? Dan bukan hanya mengenai persoalan masalah, tapi ini persoalan kekekalan. Masuk surga hanya melalui Immanuel. Masuk surga hanya melalui anak yang lahir. Kita bukan hidup di bumi ini hanya mau cari pasangan hidup, tapi kita hidup mendapat pasangan untuk sama-sama masuk surga. Haleluya, saudara. Jadi kita tentu sebagai anak-anak muda yang ada, dan kita sebagai orang tua, mungkin ada di antara anak-anak kita sudah lulus kuliah, dia sudah mulai cari pasangan hidup. Ingatkan sama-sama standarnya Alkitab, seiman. Amin. Bilang kiri kanan, seiman. Bilang aja. Kalau seiman, saudara, tentu akan berkumpul 2-3 orang berkumpul. Amin, saudara. Mau siapapun, saudara, orang itulah, saudara. Siapapun orang itu, mau dia miskin, mau dia kaya, mau dia setengah kaya, tetap akan ada persoalan dalam rumah tangga. Tapi siapapun juga dia, sebaliknya, mau dia kaya, mau dia miskin, setengah kaya,
persoalan apapun kau hadapi, tapi kalau kau berkumpul datang pada Tuhan, pasti ada jalan keluar. Amin. Ada damai sejahtera. Sebab itu Tuhan berkata, aku menyertai engkau, aku bersama dengan engkau. Saat engkau lemah, aku menggendong engkau. Kita lihat begini, saudara. Yohanes 2 ayat 1. Kita masih melihat, saudara, Immanuel dari sifatnya yang maha hadir, saudara. Jadi kalau tadi dia berkata 2-3 orang berkumpul, orang Kristen kan banyak sekali. Tapi Yesus bilang, aku ada di tengah-tengah mereka. Makanya dia itu maha hadir. Mari baca. Mari bangkit berdiri dulu, saudara. Ada sekalian sudah sempat ada buat begitu, tapi dia tahu. Nah, kalau berdiri masih hilang, ini ngantuk. Dan tahu apa, saya gerak-gerakin dulu ya, saya gerakin dulu. Ya, oke, sekarang baca. 1, 2, 3. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Terus Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Terus ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Terus kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripada ibu saatku belum tiba? Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Terus, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Sampai di situ. Amin. Tuhan berkati. Silakan duduk. Balik ke ayat 1. So dari ayat 1 ini, kalau saudara lihat, pada hari ketiga, saya akan bawa lagi saudara masih dalam poin yang pertama. Immanuel, Allah bersama dengan kita, atau Allah itu sifatnya maha hadir. Saudara, dari peristiwa ini, orang Israel kan kalau bikin pernikahan itu kan 7 hari. 7 hari dia akan pesta. Tapi saudara lihat, jadi ketika orang Israel dikasih undangan, kamu terserah datang hari apa. Pokoknya dia ada 7 hari. Yang kita mau ambil di sini begini, saudara. Yesus datang pada hari keberapa? 3. Hari keberapa kehabisan anggur? Hari keberapa? Hari ketiga. Yesus tidak datang di hari pertama. Yesus tidak datang di hari kedua, atau Yesus tidak datang di hari keempat. Maksudnya apa Yesus? Saudara, Yesus ini bukan saja sifat maha hadir ya saudara, tetapi kan dia juga maha tahu. Bahwa dia tuh sudah tahu. Sekalipun keluarga, orang kalau mau menikah ini saudara, dia mau menikah, segala sesuatu disiapkan dengan matang. Bahkan mereka berunding dulu, undangan berapa orang, anggur berapa banyak yang harus kita siapkan. Semua sudah oke, pesta berjalan. Tapi ternyata saudara, rencana manusia itu kadang-kala meleset. Tapi bukan berarti kita tidak boleh berencana. Di awal tahun ini kita berencana. Roadshow berencana apa? Kan bagi saudara. Berencana bagaimana? Saudara mungkin boleh tulis di awal tahun rencana saya begini, atau kerinduan saya seperti ini. Setelah saudara tulis, taruh di depan, tumpang tangan, berdoa, Tuhan ini rencana saya Tuhan. Biar jadi menurut kehendak Tuhan.
Nah, kita balik di sini sudah. Fokus pada hari ketiga ini. Yang dimana saya mau ambil di sini bahwa Yesus tahu, saudara, kapan anggur itu habis. Makanya dia tidak datang di hari pertama, dia tidak datang di hari kedua, juga tidak datang di hari keempat. Dia datang di hari ketiga, tepat pada waktunya. Jadi pesan dari ayat ini, saudara, adalah Yesus yang Immanuel, yang menyertai kita. Percaya, di tahun 2025 dia tahu nanti, saudara, kapan kau habis duit. Mungkin sudah menabung, sudah berencana. Kita jemaat Tuhan di tempat ini, kita punya proyek lagi dibangun, anggaran di atas 10 miliar. Dia juga sudah tahu. Dia sudah tahu kapan kita nanti kehabisan duit. Tapi ingat, dia punya mujizat. Amin, saudara. Kita jangan hanya fokus, saudara. Oh, satu waktu saya akan habis ini. Tapi kita fokus lagi kepada Immanuel itu yang beserta dengan kita. Makanya, saudara, ketika kita habis apa kita? Jangan lari kemana-mana. Datanglah pada Yesus. Seperti Maria tadi berkata kepada para pelayan. Mereka kehabisan anggur. Tepat datangnya. Saudara, kehabisan apa? Saudara. Sekarang mungkin lagi kebanyakan makanan. Atau kebanyakan sesuatu. Tapi percayalah, ada pada saudara, perjalanan hidup kita ke depan. Mungkin ada yang, saya tidak habis uang, tapi ada yang habis uang. Tapi mungkin ada yang banyak uang, tapi habis damai sejahtera. Dan lain sebagainya. Apapun yang habis pada kita, berlaku seperti Maria. Datang pada Yesus. Karena Yesus Maha tahu. Dan Yesus Maha hadir. Dan dia akan lakukan mujizat. Tahun 2025. Jangan pernah sekalipun tidak datang pada Tuhan. Apapun keadaan kita, datang pada Tuhan. Dimanapun engkau berada, mau lagi setir mobil, mau di kantor, mau di rumah, datang pada Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, ketika engkau merasa saya habis ini, jangan langsung datang pada suami, jangan langsung datang pada istri, jangan langsung datang kepada anak, kepada orang tua, atau jangan langsung datang pada pendeta. Langsung berlutut datang pada Tuhan. Amin. Bilang, Tuhan, saya habis ini. Amin, saudara. Amin. Saya bekerja, Tuhan, saya habis order. Datang pada Tuhan. Bilang semua kepada Tuhan apa yang habis. Justru disitulah, ketika anggur habis, disitulah mujizat terjadi. Dan dikatakan tadi, anggur yang terbaik. Amin, saudara. Percayalah, di tahun 2025 kita punya Immanuel, yaitu Allah beserta kita. Sebab itu, saudara, dalam poin yang pertama ini, saudara, kita bicara Allah menyertai kita karena memang, saudara, kita mengenal sifat daripada Immanuel itu adalah Maha Hadir. Haleluya, saudara. Jadi dimanapun kita berada, saudara, melangkahlah di tahun 2025, bekerjalah yang bekerja, carilah pekerjaan yang belum cari pekerjaan, yang sedang bergumul apapun, bilang, Tuhan, Engkau Maha tahu, Engkau Maha hadir. Aku percaya ada mujizat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tanah, memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tanah, memberkatiku. Sekali lagi aku percaya lagu ini menuntun kita pada pernyataan iman kita di awal tahun ini, bahwa kita percaya Tuhan beserta kita. Tuhan menyatakan mujizat bagi kita. Mari kita naikkan pujian ini lagi. Aku percaya, angkat tangan kanan kita, taruh tangan kirimu di dada sebagai pernyataan iman kita kepada Tuhan.
Aku percaya Tuhanku ajaib. Haleluya. Oh Tuhanku ajaib. Amin, amin. Oh aku percaya. Haleluya. Tuhanku Kau turun tangan memulihkanku. Semua taruh tangan kita di dada. Taruh tangan kita di dada. Mari kita berkata dengan iman kepada diri kita sendiri. Firman Allah sudah datang pada kita bahwa Dia bersama dengan kita. Dia Immanuel, ada beserta kita. Kita mau melangkah di tahun 2025. Mari kita berkata kepada diri kita sendiri melalui firman Tuhan. Tuhan beserta kita. Tuhan memberkati kita. Tuhan menyatakan mujizat buat kita. Tuhan, kami datang kepada setiap kami yang saat ini telah mendengarkan firman-Mu. Kami sangat percaya Tuhan, di tahun 2025 ini Tuhan bersama dengan kami, dan semua kami akan mengalami mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat janji-Mu bagi kami. Sebab itu Roh Kudus, kami mohon anugerahkan iman yang luar biasa terhadap kami melalui kebenaran firman Allah, dan biarlah iman kami bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Terima kasih untuk mujizat-Mu. Terima kasih buat pengalaman-pengalaman dengan Tuhan yang akan kami alami di tahun 2025. Lebih lagi daripada tahun 2024. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Tepuk tangan beri kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Silakan duduk. Saya serahkan kepada yang bertugas. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita dengan firman Tuhan. Dan saatnya kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Petugas persembahan. Nanti dengan kasih Kristus, Saudara Tiara berdoa untuk persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami ya Tuhan akan kebaikan-Mu. Dan terima kasih juga ya Tuhan atas firman-Mu yang meneguhkan setiap hati kami. Kiranya ya Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Dan Tuhan, sebentar kami ingin memberikan persembahan yang kedua. Kiranya Engkau memberkati kami, dan kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Persembahan dijalankan. Yes.
Tuhan kita, dan kita masuk pada pengumuman. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Terus kita berdoa biarlah Tuhan semakin pakai rahasia firman Tuhan disingkapkan melalui Bapak Gembala untuk kita semua jemaat Tuhan, sehingga kita terus bertumbuh dan bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan. Dan yang sudah bertugas melayani pada saat ini, kita percaya setiap apa yang kita lakukan pasti diberkati Tuhan dalam pelayanan. Kehadiran jemaat Tuhan semua kita percaya tidak sia-sia, kita pulang bawa berkat dan diberkati dalam segala usaha pekerjaan kita semua. Pengumuman kegiatan sepanjang minggu ini Jemaat GPDI Kota Wisata. Hari Senin, ada doa dan puasa mingguan. Untuk komsel dan ibadah gabungan WSP, juga Peprip, akan diaktifkan kembali di awal tahun 2025, minggu kedua. Hari Sabtu, ada doa pagi via Zoom. Minggu depan, jadwal ibadah normal seperti biasa. Dan diingatkan kembali, seluruh jemaat GPDI Kota Wisata wajib membaca Alkitab setiap hari. Dan jangan lupa untuk terus saling mengingatkan dalam keluarga supaya terus membaca Alkitab setiap harinya. Jikalau ada yang akan memberikan persembahan persepuluhan, dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Setelah itu dapat menginformasikan kepada Ibu Gembala untuk didoakan. Bagi setiap jemaat yang ingin menjadi jemaat tetap GPDI Kota Wisata, dapat menghubungi Ibu Gembala atau Sekretariat Gereja.
Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Itulah kegiatan gereja GPD Esilon Kota Wisata dari setiap wadah diakonia yang ada sepanjang tahun, berdoa sehingga di tahun 2025 lebih lagi giat, lebih semangat lagi melayani Tuhan. Puji Tuhan, itu pengumuman ada tambahan. Tetap kita akan akhiri. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Pimpin kami Tuhan, tuntun setiap langkah kami, berjalan di depan kami, bahkan gendong kami Tuhan, di dalam kami menjalani hidup kami, karena kami tahu kami tidak mampu tanpa Engkau.
Kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu ada sebagaimana firman-Mu Tuhan yang datang bagi kami. Setiap pergumulan umat-umat-Mu pada saat ini, kami percaya Engkau juga mengetahuinya. Bahkan Engkau sudah melawat setiap kami. Apapun itu, mengenai kesehatan kami, mengenai rumah tangga kami, mengenai usaha mata pencaharian kami, mengenai hari depan kami, mengenai apapun juga, Engkaulah satu-satunya penolong bagi kami. Engkau sanggup memberikan jalan keluar bagi kami. Engkau sanggup membuka jalan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terus Tuhan berkarya dalam hidup kami. Terus nyatakan isi hati-Mu bagi kami. Terus Tuhan pimpin langkah kami, genggam hidup kami Tuhan. Sehingga kami dengan penuh iman, kami mampu berkata kami akan memasuki tahun 2025. Kami akan sanggup melewati tahun ini bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, ada rancangan Allah yang indah yang Engkau akan nyatakan sepanjang tahun 2025 nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kegiatan gereja ini Tuhan, sepanjang tahun ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Apapun yang diprogramkan, apapun yang direncanakan, biar semuanya berkenan di hadapan-Mu. Khususnya Tuhan, untuk pembangunan rumah ibadah, kami percaya Tuhan, Engkau juga Allah Immanuel. Engkau Yehova Jireh, Engkau yang mengadakan apa yang kami butuhkan, dan Engkau yang memberkati umat-umat-Mu sehingga kami bisa menjadi berkat bagi rumah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, melanjutkan kegiatan kami. Tetap Engkau berada bersama dengan kami, dan kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Haleluya. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga menjadi sumber segala sumber berkat bagi kami. Mohon berkati kami semua ya Tuhan, dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa, juga dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, pengurapan-pengurapan baru dari Roh Kudus, mengurapi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati.